Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza Adelia dari kelas MJ702. Pada mata kuliah Etika Bisnis, saya akan menganalisis mengenai suatu artikel yang berjudul Kegagalan Berulang Proyek Food Estate, Ribuan Hektar Sawah di Kalteng Terbengkalai dan Beralih Menjadi Kebun Sawit. Ini beberapa cuplikan dari artikel tersebut, di mana ada satu keluarga juga yang menggarap tanah dalam pengembangan lahan gambut seperti di gambar dan kegagalan yang terjadi berulang. Saya akan membahas di slide selanjutnya. Oke, latar belakang dari proyek Food Estate ini diluncurkan pada tahun 2020 oleh Presiden Jokowi dan diperluas kembali oleh Bapak Prabowo tahun 2025. Targetnya swasembada pangan via 1 sampai 2 juta hektar lahan yang baru. Lokasi utamanya di Kalimantan Tengah atau Kalteng, sekitar 770 ribu hektar gambut di Kapuas, Gunung Mas, dan investasi sebesar kurang lebih 124 juta triliun. Inisiatif Ketahanan Pangan Nasional, jadi program Food Estate ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Tapi pada faktanya banyak lahan yang gagal panen terbengkalai, bahkan beralih fungsi menjadi kebun sawit. Hal inilah yang memunculkan pertanyaan tentang etika, tata kelola, dan tujuan sebenarnya dari proyek ini. Selanjutnya pandangan terhadap proyek Food Estate ini, saya pribadi merasa bahwa tidak setuju dengan proyek ini karena cara proyek ini dijalankan implementasinya bermasalah dan dapat merusak lingkungan. Poin utama yang saya ambil yaitu yang pertama lahan gambut asam yang tidak cocok padi menghasilkan panen menjadi gagal 3 sampai 4 musim, petani menyerah dan meninggalkan lahan. Kemudian alih fungsi yang lebih dari 1.500 hektar deforestasi, emisi CO2 62 ton per hektar per tahun yang menyebabkan beresikonya kebakaran hutan naik menjadi 300%. Selanjutnya boros anggaran sampai triliunan dan mengulangi kegagalan sampai 3 dekade dan menguntungkan hanya korporasi sawit bukan petani tersebut. Dampak dari perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit ini ada 5, yaitu dampak terhadap lingkungan, deforestasi 1.500 lebih dari hektar gambut, emisi CO2 62 ton per hektar per tahun, yang mengakibatkan kebakaran hutan lebih dari 300% dan melanggar NCD iklim. Selanjutnya berdampak pada ekonomi petani, di mana petani lokal kehilangan akses lahannya dan PTWUL dikuasai sekitar 274 hektar. Konsekuensinya konflik agraria 500 lebih kasus dan income petani yang minus sampai 80%. Kemudian dampak terhadap sosial, di mana masyarakat adat terampas lahan tanpa kompensasi. Konsekuensinya migrasi paksa dan hilang mata pencaharian. Dampaknya terhadap ketahanan pangan, yaitu gagal produksi padi nasional dan impor tetap 2 juta ton per tahun. Konsekuensinya yaitu boros sekitar 124 triliun anggaran tanpa hasil pangan yang jelas. Dan yang terakhir, greenwashing, di mana klaim lumbung pangan jadi proyek ekstraktif sawit yang mengakibatkan rusaknya citra pemerintah dan kepercayaan publik yang turun. Selanjutnya, analisis etika bisnis. Jadi, isu etika bisnis yang muncul itu ada 4 poin yang saya ambil, yaitu greenwashing, ketahanan pangan, kurangnya transparansi, dan mengabaikan dampak lingkungan, serta ketidakadilan bagi petani lokal. Greenwashing ketahanan pangan diklaim untuk ketahanan pangan, tetapi praktiknya bahan lahan tidak ditanami pangan dan malah berubah menjadi sawit. Kemudian kurangnya transparansi, tidak jelas bagaimana izin diberikan, siapa yang mengelola dan bagaimana dana ini digunakan. Kemudian mengabaikan dampak lingkungan, lahan gambut yang dibuka tanpa kajian yang matang sehingga merusak ekosistem. Dan keadilan bagi petani lokal, petani diberi lahan tetapi tidak diberi dukungan yang memadai yang menyebabkan gagal panen. Prinsip etika bisnis yang dilanggar ada 5, yaitu kejujuran, transparansi, tanggung jawab, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Pada kejujuran, di poin kejujuran itu klaim proyeknya yang tidak sesuai dengan hasil nyata, sesuai dengan perjanjian di awal. Kemudian transparansi, yaitu tidak mengungkap resiko gambut dan evaluasi bias, serta informasi publik yang terbatas, jadi banyak kebijakan yang nggak jelas. Tanggung jawab
yaitu tidak adanya mitigasi memadai atas kegagalan panen tersebut dan dampaknya terhadap lingkungan. Keadilan sosial, jadi mereka ini merampas lahan adat tanpa partisipasi atau kompensasi yang jelas. Selanjutnya, pembukaan lahan gambut yang menghasilkan kerusakan jangka panjang. Beberapa rekomendasi langkah yang dapat diambil ada 6 tahap, di mana 3 tahap pertama merupakan langkah konkret etis dan lingkungan. Rekomendasi utamanya kita bisa menghentikan ekstensifikasi gambut dan fokus intensifikasi pangan existing dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu perencanaan, di mana kita bisa melakukan kelayakan independen oleh akademis atau LSM, analisis tanah, pH kurang dari 4 gambut, iklim curah hujan lebih dari 3.000 mm per tahun, AMDAL lengkap, dan tentunya libatkan 100% masyarakat adat atau petani via musyawarah desa bawah up dan hindari top down. Tahap kedua yaitu pengawasan. Bentuk tim multi stakeholder seperti Kementan dan Walhi dan IPB dan BPK yang untuk audit triwulan. Kemudian bisa menggunakan satelit untuk memantau gambut deteksi ahli fungsi lahan real time dan regulasi yang ketat seperti melarang konversi ke sawit dan sanksi pidana apabila melanggar itu. Tahap 3 yaitu eksekusi awal, bisa dengan revitalisasi 40.000 hektar tanah sawah existing Jawa Sumatera yang non-gambut dulu, dan irigasi digital IoT, bibit unggul Ciherang tahan banjir, dan pola tanam terpadu SRI atau padi ternak ikan bisa ditingkatkan hasil 7 ton per hektar. 3 tahap selanjutnya yaitu langkah untuk memastikan ketahanan pangan dan menghindari sawit. Nah, tahap 4 ada anggaran dan ekonomi, realokasikan anggaran itu sesuai dengan fungsinya. Seperti ini, 124 triliun itu 40% mungkin bisa dihilirisasi ke penggilingan padi lokal, gudang berpendingin, koperasi petani 1.000 unit. 30%-nya untuk pelatihan 10.000 petani per tahun, digital farming aplikasi bisa digunakan, dan 20% bisa untuk riset varietas gambut ringan atau padi toleran asam. Kemudian tahap kelima, monitoring ketat, dashboard publik produksi, target sekitar 2 juta ton padi per tahun, kurangi impor. Dan GPS tracking lahan proyek, kemudian sanksi pencabutan izin usaha lebih dari 10% alih fungsi, serta insentif 50 juta per hektar untuk petani yang taat. Selanjutnya tahap terakhir, tahap 6 evaluasi jangka panjang. Nah, bisa direview tahunan oleh DPR atau KPK, kemudian integrasi Undang-Undang Pangan yang baru, revisi tahun 2025, dan fokus lokal food system, kolaborasi ASEAN, juga kalau bisa kolaborasi ASEAN Rice Security. Manfaat terukurnya bisa lebih 15% produksi nasional, kurang dari 2 juta ton impor, nol emisi CO2 tambahan, keadilan sosial bagi petani bisa naik income bahkan sampai 3 kali, kemudian sesuai dengan SDGs 2 dan 13. Kesimpulan dari kasus ini yaitu proyek food estate ini berpotensi baik sebenarnya sebagai solusi ketahanan pangan nasional, tapi implementasinya yang bermasalah karena lahan gambut ini yang nggak sesuai dan pengelolaannya yang buruk. Terjadi penyimpangan dari tujuan awal, khususnya perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit yang lebih dari 1.500 hektar yang hanya menguntungkan korporasi, bukan petaninya. Banyak prinsip etika bisnis yang tidak terpenuhi, seperti kejujuran di mana greenwashing klaim palsu, transparansi yang menyembunyikan resiko, keadilan yang merampas lahan adat, dan keberlanjutan yaitu merusak gambut sekitar 770.000 hektar. Perlu perbaikan tata kelola, pendamping petani, dan pengawasan yang ketat agar proyek ini sesuai dengan misi ketahanan pangan kita, intensifikasi existing, audit multi stakeholder, dan nol ahli fungsi sawit. Demikian penjelasan dari saya dan analisis dari saya mengenai case ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.